Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bagimulah ya Tuhan pujian penyembahan kami. Bagi Tuhan saja ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, yang terbaik Tuhan telah berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, agar memberi hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami bersedia dipimpin, kami bersedia diajar, dituntun, agar kami boleh menjadi orang-orang yang berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu, sucikan, layakan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat 11 sampai dengan ayat 19. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat-ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang genap. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sampai di situ. Saudara-saudara, pagi hari ini sampai sore, tema khotbah berjudul memberi yang terbaik, karena kita telah mendapatkan pemberian yang terbaik. Saya percaya saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus diutus untuk menyatakan mujizat. Waktu Yesus diutus di masa-masa orang-orang Israel sedang berada di keadaan yang tertekan, miskin, ketidakadilan terjadi, KKN terjadi. Jadi supaya saudara mengerti kenapa sampai murid-muridnya berebut untuk menjadi orang yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Dan beberapa mereka ingin mengangkat Tuhan Yesus jadi pemimpin partai. Kalau saya berbicara tentang partai, itu memang terjadi. Ada masa 400 tahun sebelum Kristus dilahirkan, di mana tidak ada lagi suara nabi, di mana tidak ada lagi suara hamba-hamba Tuhan. Maka di zaman itu, saudara-saudara, timbul zaman partai-partai. Pada waktu itu tentunya peralihan dari zaman Yunani ke zaman Roma. Mereka berpikir bahwa zaman Roma ini akan menjadi lebih baik, ternyata tidak. Jadi pada zaman itulah Yesus dilahirkan. Jadi kemiskinan ada di mana-mana. Orang Yahudi yang diharapkan untuk membela orang Israel tidak melakukan tugasnya. Siapa dia? Herodes. Herodes justru malah memeras rakyat. Beberapa petinggi-petinggi justru berlaku curang. Beberapa mereka jadi pemungut cukai.
pengambil pajak. Jadi memang betul-betul bangsa Israel berada di masa-masa yang sangat sulit. Nah, kehadiran Yesus ini membawa angin segar. Kehadiran Yesus membawa satu pengharapan. Karena apa, saudara-saudara? Karena Yesus ini beda. Agak antik juga. Pengajaran-pengajarannya beda dengan apa yang diajarkan oleh kebanyakan ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Tetapi bukan cuma pengajarannya beda, saudara-saudara. Yesus lakukan mujizat. Inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus punya banyak pengikut dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bukan cuma 1.000 orang. Waduh, ribuan orang. Begitu banyak orang. Dan beberapa orang ingin mengangkat Tuhan Yesus sebagai pemimpin partai dan menggulingkan pemerintahan yang ada. Tetapi salah sangka, saudara-saudara. Beberapa orang-orang atau kebanyakan murid-murid, kebanyakan orang Yahudi salah sangka dari maksud kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberikan maksud kedatangannya, itu pun disalah tafsirkan. Jadi dia akan mendirikan kerajaan, bukan kerajaan seperti yang mereka inginkan. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya masih saja bertanya, Tuhan, kapan Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada masa-masa di mana Daud berkuasa, Salomo berkuasa, semua sejahtera, saudara-saudara. Nah, konsep inilah yang sedang dibenahi oleh Tuhan. Memang Tuhan lakukan mujizat, tapi bukan mujizat yang terutama. Memang Tuhan membangkitkan orang mati, tapi bukan tujuan utamanya Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Dia mau menyatakan ada sesuatu yang berbeda dengan diriku. Sehingga dia menarik banyak orang. Ketika banyak orang datang kepada dia, dia baru kasih tahu sesungguhnya maksud tujuannya. Jadi saudara-saudara dengar, berapa banyak di antara kita belum betul-betul mengucap syukur dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, sampai kita betul-betul tahu sebenarnya apa yang telah diberikan atau apa yang telah kita dapat dari Kristus. Beberapa orang loncat begitu tinggi ketika beribadah, menaikkan tangannya begitu tinggi, memuji Tuhan. Kenapa? Karena baru saja dia dapat ruko baru. Memang mujizat. Untuk mendapatkan ruko ini mujizat. Tetapi apakah di antara saudara mau mengatakan bahwa kalau kita mau mengucap syukur karena berkat ini, ya, tapi tidak sepenuhnya benar. Beberapa orang mengucap syukur karena baru sembuh dari sakit. Beberapa orang mengucap syukur karena sudah begitu lama menunggu untuk pekerjaan. Tidak jadi masalah kita mengucap syukur untuk hal-hal yang demikian. Tapi saudara-saudara, kita belum betul-betul all out mengucap syukur, menyerahkan hidup kita sampai kita tahu betul-betul apa yang sebenarnya yang patut menjadi alasan terbesar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, saya ingin membawa saudara-saudara supaya kalau kita mau mengucap syukur, kalau kita mau memberi, kita memberi yang terbaik. Kalau kita mau memberi hidup, kita memberi hidup yang terbaik. Kalau kita mau beribadah, kita lakukan yang terbaik. Kita tidak hitung-hitungan, kita tidak setengah-setengah. Beberapa orang merasa begitu berat untuk memberi. Beberapa orang merasa begitu berat untuk melayani. Beberapa orang begitu berat untuk masuk di dalam bidang pelayanan. Kenapa saudara-saudara? Jangan-jangan patut diduga mereka belum tahu betul-betul apa yang sebenarnya mereka telah dapat. Satu kali saudara-saudara ada seorang suami masuk rumah sakit ditemani oleh seorang istri yang sangat setia. Suami ini bukan orang yang sebenarnya patut untuk dikasihani, khususnya oleh istrinya. Karena suaminya telah mengkhianati istrinya, selingkuh, saudara-saudara. Karena istrinya memang orang yang setia, dia telah mengutarakan keberatan-keberatan dan kekecewaannya kepada suaminya oleh karena tindakannya telah melukai hatinya. Bukan pertobatan yang dia dapat, suaminya akhirnya memukul dia, melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu kasar kepada dia. Suaminya memang terkenal seperti itu, galak,
kasar, ngomongnya kasar. Sampai satu kali saudara-saudara, suaminya ini sakit. Lalu setelah dicek, karena mengalami penurunan kondisi yang cukup drastis, badannya semakin lama semakin kurus, muka pucat, tidak begitu banyak gairah. Lalu ternyata saudara-saudara waktu dicek, dia mengalami kerusakan pada ginjalnya dan harus cuci darah. Dalam keadaan seperti itu saudara-saudara, suaminya mengeluarkan begitu banyak biaya karena dia cukup mampu, ditemani oleh seorang istri yang telah terluka, istrinya menemani dia. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, setelah beberapa kali terus masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, mengeluarkan begitu banyak uang, suaminya tidak kunjung sembuh dan harus cuci darah, saudara-saudara. Dan tindakan ini saudara-saudara tidak bisa diterima begitu saja oleh suaminya. Suaminya akhirnya suruh istrinya untuk mendapatkan satu pelayanan dokter yang hebat. Akhirnya istrinya bawa ke Singapura. Di Singapura saudara-saudara ketika dicek, ternyata diagnosanya sama, ini harus cuci darah. Yang menyelamatkannya hanya ini, kecuali ada orang mau mendonorkan ginjal kepada dia. Di tengah-tengah kekalutan ini, saudara-saudara, suaminya akhirnya melihat pelayanan istrinya yang setia kepada dia. Walaupun istrinya masih terluka, karena suaminya selama hidupnya kasar, menyakiti istrinya. Istrinya akhirnya mulai melayani, menyarankan obat-obat yang membuat nyeri penyakitnya ini hilang. Mencarikan makanan-makanan yang mungkin masih diperbolehkan, yang masih enak untuk dinikmati oleh suaminya. Menemaninya, memberikan gadget, menemaninya menonton. Nah, suaminya akhirnya mulai berterima kasih kepada istrinya. Sampai akhirnya suaminya berkata, apakah aku bisa sembuh? Istrinya berkata, ya kita usahakan, saya akan cari usaha supaya kamu bisa sembuh. Satu kali dokter berkata begini, Pak, kalau mau sembuh, ginjal mesti diganti, Pak. Tidak ada cara lain. Suaminya sedih, saudara-saudara. Tapi istrinya hibur. Dan akhirnya saudara-saudara beberapa hari kemudian dokter ini berkata bahwa ada orang yang mau mendonorkan ginjalnya. Suaminya senang, saudara-saudara. Dia panggil istrinya, waduh mah luar biasa. Istrinya ya senyum, terima kasih ya mama sudah menemani saya. Mama sudah memberikan pelayanan yang luar biasa. Terima kasih ya mama sudah kasih makanan-makanan yang masih diperbolehkan. Terima kasih ya ma, aduh aku merasa bersalah, terima kasih ya ma. Istrinya senyum-senyum dan berkata iya pak. Akhirnya saudara-saudara operasi dilakukan. Suaminya dapat satu ginjal, hidup dengan satu ginjal. Tapi ginjalnya cukup bagus. Akhirnya dia bisa survive, bisa lakukan kehidupan yang normal kembali. Saudara-saudara, dia berterima kasih kepada istri. Tapi saudara-saudara dia penasaran, dia tanya sama dokternya, dokter bolehkah saya ketemu dengan donatur ginjalnya? Dokternya tadinya ragu-ragu untuk memberitahukan. Tapi akhirnya dokternya terpaksa karena didesak seperti itu. Lalu saudara-saudara akhirnya dikasih tahu. Donatur ginjalnya itu adalah istrinya. Waktu dia tahu donatur ginjalnya adalah istrinya, saudara-saudara. Dia datang kepada istrinya, dia bukan cuma ngomong terima kasih. Dia peluk istrinya, dia menangis sejadi-jadinya. Dia ngomong bukan cuma terima kasih. Dia terima kasih buat makanan yang dia kasih. Terima kasih buat obat-obatan, terima kasih buat rujukan dokter. Tapi ketika dia tahu bahwa istrinya juga kasih ginjalnya, itu yang terbaik buat dia. Kalau dia tidak kasih, dia akan binasa. Saudara, kalau saudara mengacu kepada Lukas pasal yang ke-17, saya mau kasih tahu ya saudara-saudara. Pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman perjanjian lama, orang yang sakit kusta itu sudah dianggap mati. Ingat nih, sudah dibuang. Itu sebabnya ada satu peraturan, orang yang kena kusta itu harus diisolasi, dikarantina, dikasih satu daerah di mana
orang-orang tidak boleh masuk, menghampiri. Kecuali orang tertentu ya, dengan izin tertentu. Misalnya imam atau anggota keluarga yang kangen. Tapi itu dalam keadaan terbatas. Misalnya kasih makanan atau kasih pakaian, masih bisa seperti itu. Tapi harus difasilitasikan. Orang-orang yang kusta itu dianggap adalah orang-orang yang sedang menanti kematian karena tidak ada obat. Tidak ada obat. Kematian karena kusta memegang satu peranan yang sangat mengerikan, sangat banyak pada waktu itu. Sehingga orang-orang kusta dianggap bahwa ini berbahaya. Kalau orang-orang kusta mulai ketemu dengan orang-orang tanpa disengaja, maka orang kusta ini harus ngomong najis, najis. Supaya orang yang normal itu tahu bahwa ini orang kusta. Jangan dekat-dekat nanti kejangkit. Orang kusta dianggap sebagai orang yang sebenarnya sudah kehilangan harapan. Masih punya kerinduan normal enggak? Masih. Orang kusta itu masih punya kerinduan. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen meluk istrinya enggak? Masih pengen. Waduh, apalagi sudah begitu lama dipisahin. Masih pengen meluk anaknya enggak? Masih. Kalau dia baru menikah. Lalu sebulan kemudian salah satu pasangan ini kena kusta, maka dia harus diisolasi. Kalau dia berusaha untuk ketahuan, saudara-saudara, dia berhak dirajam, dia berhak dilempari dengan batu. Karena ini sangat membahayakan. Ketika ada orang yang kasihan sama dia, lalu kasih makan, ya orang-orang kusta ini akan berterima kasih ya untuk makan, apalagi makanannya sedikit agak beda. Dia bersyukur untuk keluarga-keluarga mungkin yang masih peduli, walaupun dia sudah dianggap tidak ada. Jadi ada keluarga-keluarga yang mungkin beberapa kali, sesekali datang jenguk dari jauh. Itu sudah begitu menyukakan. Tapi apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari orang kusta ini? Bukan makanan. Walaupun makanan itu merupakan sesuatu yang waduh, terima kasih ya kalau setiap kali ada orang yang tidak peduli dengan kami makan seadanya lalu karena belas kasihan orang, tiba-tiba ada orang kasih makanan yang enak, wah dia berterima kasih enggak? Dia berterima kasih. Beberapa orang mungkin keluarga rekomendasi kepada orang yang ngurus, tolong dong ini ada jubah, kasih ganti itu orang yang kusta. Berterima kasih enggak untuk jubah yang baru? Untuk penggantian, dia terima kasih. Mungkin ada tempat, rumah mungkin yang dibuat, ganti. Terima kasih enggak buat rumah, terima kasih. Mungkin yang lama mungkin ventilasinya tidak baik sehingga terlalu panas atau terlalu dingin. Lalu dikasih rumah yang lebih baik, terima kasih enggak? Terima kasih. Tapi apakah terima kasih ini merupakan sesuatu yang paling dia butuhkan? Makanan merupakan yang sesuatu yang paling dia butuhkan? Tidak, saudara-saudara. Ya dia berterima kasih. Tapi dia menantikan satu pemberian yang merupakan kebutuhan dari orang kusta ini. Bukan makanan kebutuhannya, walaupun makanan itu dia perlu. Bukan pakaian kebutuhannya, walaupun pakaian itu perlu. Bukan rumah kebutuhannya, walaupun rumah perlu. Satu-satunya yang dia rindukan, yang dia butuhkan, dia perlukan adalah kesembuhan. Ini lebih daripada makanan. Ini lebih daripada pakaian. Sampai satu kali, saudara-saudara, Yesus lewat. Ketika Yesus lewat, mereka menghampiri Yesus dari jauh. Karena tadi saya sudah kasih tahu tidak bisa berhubungan. Lalu mereka mulai teriak-teriak, Yesus, Guru, kasihani kami. Karena mereka mulai dengar. Mungkin keluarga yang besuk berkata ada orang yang namanya Yesus. Dia lakukan mujizat. Saya berharap kamu akan ketemu dengan dia satu kali kelak. Timbul satu pengharapan itu sebabnya ketika Yesus lewat, waduh mereka teriak Yesus. Satu-satunya penolong yang dapat memberikan. Bukan makanan, bukan pakaian, bukan rumah. Tapi kebutuhanku yang paling besar. Yaitu kesembuhan. Teriak, Yesus anak Daud, kasihani aku.
Lalu Yesus menghampiri mereka dan dia berkata begini, perlihatkan dirimu kepada imam. Mau ngapain? Mau kasih sembuh. Ini perkataan yang dirindukan oleh 10 orang kusta ini. Waduh, seakan-akan ada siraman yang menyegarkan, ada berita yang luar biasa. Karena sudah begitu lama rindu rumah, begitu lama rindu meluk keluarga, begitu lama rindu kebebasan. Tiba-tiba seorang yang bernama Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Ini awal kesembuhan, ini kesembuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena orang yang sudah sembuh dari kusta itu harus diinvestigasi oleh imam. Ketika imam mulai lihat, oh ternyata mujizat terjadi, yuk sembuh, yuk boleh kembali. Jadi perlu imam yang rekomendasi. Ini orang sudah normal. Nah ketika mereka akhirnya mendengar Yesus perlihatkan dirimu kepada imam, itu imannya mereka 10-10-nya. Ini pasti di jalanan kita sembuh. Ini pasti, enggak tahu di jalanan berapa meter kita sembuh. Yang pasti sebelum sampai ke imam kita sembuh. Dan ternyata betul saudara-saudara. Ketika mereka berjalan bergegas-gegas menuju bait Allah, tempat imam ada, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh mereka. Ada seperti kehangatan yang beda. Mungkin seperti sedikit gatal-gatal dan hangat. Dan apa yang terjadi ketika mereka rasakan ini semakin berasa. Tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang terjadi di tangan mereka yang paling mudah kelihatan. Mereka saling pandang. Dan mereka mulai takjub dan kasih tahu. Kamu sembuh. Mau lihat. Saudara, mujizat terjadi. Kesembuhan ini lebih dari makanan, Pak. Kesembuhan ini lebih daripada pakaian. Kesembuhan ini lebih dari sekedar dibesuk dari jarak jauh. Kesembuhan ini lebih dari sekedar tempat. Dan apa yang terjadi? Saking girangnya. Mereka pulang. Mereka abaikan itu. Saya tidak tahu apakah mereka ke imam, tapi mungkin mereka pulang. Saking gak tahannya, saking girangnya saudara-saudara. Tapi di antara 10, Bapak Ibu dengar, di antara 10, satu orang kembali kepada Yesus. Kenapa kembali kepada Yesus? Nggak tahan, Pak. Nggak tahan. Saya yang seharusnya mati, saya yang seharusnya kedinginan, kepanasan, saya yang seharusnya makan sekedarnya ada orang ingat, saya yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi memeluk istri, saya yang sebenarnya sudah tidak lagi memeluk suami, saya tidak bisa lagi memeluk anak, saya sebenarnya yang sudah tidak bisa lagi jalan-jalan, menikmati kesenangan, menikmati hobi, saya sebenarnya sedang menanti ajal, saya sebenarnya sedang menanti kematian, tiba-tiba aku menjadi orang normal lagi. Dia balik kepada Yesus. Dia memuliakan Allah. Waktu ketemu Yesus, dia tersungkur. Saya tidak tahu, mungkin dia cium itu kaki Yesus. Dan dia bersyukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lalu Tuhan berkata begini, bukankah yang sembuh 10 orang? Kenapa yang kembali cuma 1 orang? Untuk bersyukur, untuk memuliakan Tuhan. Artinya gini, saudara. Kita, saudara dan saya, dipanggil untuk belajar berterima kasih kepada Yesus. Belajar untuk bersyukur. Bukan sekedar, dengar nih Bapak Ibu, makanan yang dikirim, pakaian yang diganti, bukan sekedar itu. Kalau misalnya ada orang datang ya, ke 10 orang kusta, bawa makanan, apa yang dia? Aduh, makasih ya, makasih. Bawa pakaian baru. Terima kasih Kak, terima kasih. Makasih ya. Makasih. Besok dia sedih lagi, saudara-saudara.
Tapi kalau dia dapat kesembuhan, lihat, apakah dia cuma, masih ya? Dia tersungkur, dia menangis, dia peluk, dia cium kaki Yesus, dia memuliakan Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena yang terbaik. Apakah kita mengangkat tangan, kita bersyukur? Soal pundi-pundi di bank bertambah sedikit lumayan. Saudara bersyukur untuk THR yang saudara dapat. Terima kasih, oke, terima kasih. Apakah kita sadar bahwa kita telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga? Yang seharusnya olehnya kita berterima kasih karena itu. Lebih dari sekedar terima kasih soal ruko, terima kasih soal anak yang berprestasi, terima kasih buat kesembuhan yang kita terima. Karena apa saudara-saudara? Si kusta itu kita. Tuhan Yesus mau kasih perumpamaan apa ini? Kenapa dia disebut penasehat ajaib? Kalau saudara dengar khotbah minggu lalu, saudara seharusnya saudara tahu ini. Kenapa dia disebut penasehat ajaib? Karena dia memberikan jalan keluar lebih dari Salomo, saya mau kasih tahu. Pada waktu Yesus datang, itu orang-orang Israel itu tertindas, itu betul-betul. Tertindas, miskin betul-betul. Tidak ada orang yang tampil menjadi pembela. Terluka betul. Mereka berpikir bahwa Yesus datang membawa kesejahteraan. Herodes diganti, undang-undang diganti, Roma digulingkan. Beberapa pentolan-pentolan partai akhirnya jadi wakilnya Tuhan Yesus, jadi ketua, jadi sekretaris umum begitu. Lalu mulai mendirikan tentara, mulai beriming-iming soal kesejahteraan. No, bukan. Lebih daripada itu, saudara-saudara. Kalau saudara mau lihat nih ujungnya Raja Damai, dia disebut orang penasehat ajaib. Allah perkasa. Ini dua ini promosinya Tuhan. Saya mau kasih tahu, supaya orang tertarik kepada dia. Ketika orang tertarik kepada dia, Tuhan Yesus mau kasih tahu, aku ini seperti Bapa yang kalian sembah. Aku ini bukan manusia biasa seperti Nabi, sehingga aku membuatnya jalan keluar seperti Salomo, jalan keluar seperti Nabi. No, aku ini seperti Bapa. Aku ini Bapa, aku ini Allah. Supaya apa? Supaya engkau berjalan seperti apa yang aku mau. Supaya engkau dapat memerintah bersama aku di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kalau saudara baca renungan buletin hari Kamis minggu lalu, itu ada tulisan saya. Dan tulisan itu bilang begini. Bayangkan negara kita tidak ada kemacetan. Jangan buru-buru, bayangin dulu. Saya 15 menit itu tahan di depan Darmais dari dalam tol, berhenti, enggak jalan, berhenti 15 menit di situ. Kadang-kadang nih kalau saya dari rumah, saya masuk nih ya, lewat Alam Sutra, macet, aduh. Saya kalau udah ngelihat macet itu rambut rontok, saudara. Saya keluar, saudara-saudara, ke Puri. Saya keluar ke Puri. Lewat Karangtengah, saya keluar ke Puri. Saya ke Tol Jor yang baru. Saya mau keluar ke Meruya, Mercubuana. Saya keluar. Keluar Meruya, macet. Saya masuk lagi, Pak. Ke tol lagi. Keluar Joglo. Keluar Joglo, sebelum Taman Alfa Indah, saudara-saudara, kira-kira 500 meter sebelum, itu macet tol, Saya muter balik, masuk tol lagi, keluar Tanah Kusir. Agak lumayanan.
Bayangkan negara kita tidak macet. Kalau orang Petak Bone ngomong, Pak, begini Pak, nanti kiamat, gitu-gitu. Bayangin saudara-saudara, negara kita tidak ada kerusuhan. Bayangin negara kita tidak ada korupsi. Tidak ada perampokan. Tidak ada begal. Bayangin negara kita hasil tambang melimpah. Hasil pertanian melimpah. Tidak ada gempa. Bayangin nih. Bayangin harga-harga terjangkau. Sekolah semua free, gratis. Tidak ada pungli. Bayangin dulu. Bayangin lagi ya saudara-saudara. Tidak ada setan. Tidak ada setan, tolong bayangin. Tidak ada setan, setan tidak ada. Iblis, setan, jin, gondoruo, leak, susar ngesot, semuanya itu tidak ada. Tidak ada. Semuanya aman, semuanya damai. Bayangin singa sama kambing jalan bareng-bareng. Bayangin ya. Lalu di atas singa itu naik monyet. Sementara buntut singa dipegang sama beruang. Saudara, ini yang ditulis di dalam Alkitab. Singa, macan tutul, jalan sama anak domba. Makan bersama-sama. Beruang dengan singa, makan bersama-sama. Tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi, saudara-saudara lihat, tidak ada lagi setan. Tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi polusi, tidak ada lagi limbah, tidak lagi ada asap kebakaran. Itu bisa terjadi nggak? Bisa, kapan? 1000 tahun di bumi. Siapa yang memerintah? Raja damai di bumi. Kepada siapa saudara-saudara orang ini memerintah? Seluruh dunia. Kepada orang-orang yang memahami kedatangannya bukan sekedar gantiin utangnya, bukan sembuhin kutilnya, bukan sembuhin dia punya kolesterolnya, bukan sekedar dapat pekerjaan. Itu semua kategori sementara kata Rasul Paulus. Aku tidak memandang yang sementara. Tapi aku memandang yang kekal. Nah kadang-kadang saudara-saudara kita lupa. Kita berpikir kalau kita nih dapat THR lebih gede ya kita bersyukur lebih kenceng. Kalau kita misalnya dapat bonus kita bersyukur lebih kenceng. Kalau sembuh sakit kita bersyukur lebih kenceng. Kalau misalnya anak-anak kita juara ranking ya 3 besar kita bersyukur kenceng. Padahal kita lupa saudara-saudara si kusta itu kita. Kita ini adalah orang berdosa layak kena murka Allah. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Kesalahpahaman kebanyakan orang saudara-saudara. Ada pandangan yang tidak seimbang tentang Allah yang penuh kasih. Sehingga timbul tuh hyper grace. Jadi kita tenang saja. Yang penting kita percaya Yesus. Udah kita sembarangan hidup. Yang penting percaya Yesus. Kita masuk surga saudara dengar. Allah itu betul maha kasih. Tapi jangan pernah lupa Allah itu maha adil. Setiap dosa harus ada konsekuensinya. Di dunia aja kita punya undang-undang. Salah ada tindakan pidananya. Ini kan konsep datang dari Tuhan. Makanya ketika Adam jatuh ke dalam dosa dikatakan. Kutuk datang kepada perempuan dan kepada laki-laki. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Apakah sudah berpikir bahwa Allah penuh kasih? Oh tenang saja, nggak apa-apa, ulangin lagi, makan buah lebih banyak, tenang aja, gue belain, entah gue jitak nih ular. Enggak. Susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Saudara dengar,
Susah payah itu bukan bicara waktu mau melahirkan saja. Sampai sekarang saudara-saudara, itu wanita itu sampai sekarang itu mengalami masa-masa yang sulit. Walaupun ini sekarang era globalisasi di mana kedudukan kesetaraan sedang terus diperjuangkan dan beberapa sudah mendapatkannya. Tapi di belahan-belahan bumi yang lain itu masih terdapat diskriminasi. Jelas saudara-saudara, ini salah satu bentuk kutuk. Lalu Tuhan berkata, terkutuklah tanah atasmu kepada laki-laki. Sebenarnya ini gambaran bahwa Tuhan itu menghukum dosa. Tangisan pertama terjadi. Di mana tangisan pertama terjadi? Di Taman Eden. Itu Hawa itu nangis. Waktu diusir keluar, kita tidak tercatat aja di situ. Alkitab versi saya ada. Hawa menangis. Kapan tangisan yang kedua? Waktu Adam dan Hawa nyari makanan. Di Taman Eden makanan tersedia. Di Taman Eden nyamuk baik. Salah. Kayaknya nggak ada nyamuk. Tapi ketika dia keluar dari Taman Eden, kejar-kejar nyamuk, rumput jadi begitu gatel, saudara-saudara. Di Taman Eden dia bisa berjalan dengan singa. Tapi ketika keluar dari Taman Eden, mereka harus menghindari singa. Tangisan-tangisan lain, ketika harus melahirkan Kain, itu tangisan setengah mati itu. Siapa di sini wanita kalau waktu melahirkan sambil ketawa? Gila banget apa? Tidak ada seorang wanita melahirkan sambil tertawa. Itu beberapa wanita harus dimasukin mamanya. Sabar ya nak, sabar ya nak. Kurang mamanya, suaminya. Sampai teriak-teriak, waduh. Teriakannya kadang-kadang lupa, bangsat kau, waduh. Sampai dibangsatin. Suaminya dibangsatin. Gara-gara lo nih. 2 tahun kemudian masuk lagi ke situ. Padahal udah dibangsat-bangsatin suami. Itu salah satu bentuk dosa yang harus kena konsekuensi. Coba buka buat kita Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian 6. Supaya saudara tahu dan mengerti untuk apa kita seharusnya betul-betul memberikan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Bukan sekedar soal makanan, pakaian, rumah. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Kecenderung tuh maksudnya gini. Nggak ada lain gitu loh. Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Coba kira-kira Tuhan buat apa? Ya Tuhan mengasihi. Tapi keadilan Tuhan terhadap dosa tidak akan pernah berhenti. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia dan hal itu memilukan hatinya. Pasal 7, lihat. Ayat 12. Pasal 7, ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh. Dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Dan tentunya segala binatang. Perhatikan ayat yang ke-17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik 1 meter,
2 meter, kayak di Ciledug Indah itu. Ciledug Indah 2 meter itu. Pondok Maharta 80 cm. Bersyukur sekarang sudah ditinggiin 80 cm. Jadi seri. Ketika air itu bertambah-tambah 18 dan naik dan dengan hebatnya, maksudnya cepat ini. Air cepat naiknya. 40 hari 40 malam hujan. Bogor hujan 3 hari 3 malam, gimana itu? 3 hari 3 malam hujan terus. Jangan dong, saudara-saudara, Maharta banjir lagi. Dan air itu sangat hebat, bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Orang mau matiin orang gak usah setinggi gunung. 2 meter juga saudara orang gak berenang mati. Tapi beberapa orang mungkin naik ke pohon-pohon. Pohon-pohon yang paling tinggi kelelep. Saudara tahu kelelep? Beberapa mereka akhirnya mulai lompat lagi mencari ke bukit. Bukit yang paling tinggi kelelep. Saya percaya sudah begitu banyak orang mati. Sementara mungkin hari ke-20, hari ke-21 ini hujan terus. 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya. Itu bayi-bayi jelas banyak yang mati, bukan banyak, semuanya mati. Opa, oma juga. Mati semuanya. Orang-orang muda yang besar-besar mati juga. Tentara kalau ada itu mati juga. Semuanya mati, cuma Nuh. Anaknya, mantunya, istrinya. Itu saudara-saudara kayak di Aceh. Hari kedua saudara-saudara. Kalau nggak salah hari kedua atau hari ketiga, adik saya ke Aceh setelah pasca tsunami. Waktu adik saya ke sana, saudara-saudara, dengar nih. Seluruh mayat belum dievakuasi. Waktu adik saya ke sana, seluruh mayat belum dievakuasi. Saudara bisa bayangin, itu bangkai mayat bertumpuk-tumpuk. Dan sudah mulai bau 3 hari. Coba ini seluruh orang. Kenapa begitu? Dosa memberikan satu konsekuensi yang besar. Oh, kita bersyukur karena makanan. Kita bersyukur buat pakaian. Kita bersyukur, wah terima kasih Tuhan ruko. Terima kasih Tuhan aduh bisnis. Berapa banyak saudara menyadari bahwa seharusnya saudara-saudara. Kalau kita mau bersyukur sungguh-sungguh. Bukan sekedar ruko. Bukan sekedar prestasi. Bukan sekedar bonus. Walaupun itu patut kita syukuri. Tapi kita lupa saudara-saudara. Sehingga beberapa ya muji biasa saja, melayani biasa-biasa saja, memberi biasa-biasa saja, hitung-hitungan. Kalau sekedar dihitung-hitung ya buat jalan-jalan saudara nih, dengan persembahan saudara, itu enggak jauh. Mungkin saudara-saudara 90%-nya untuk jalan-jalan, mungkin saya enggak tahu. 10%-nya adalah persembahan saudara yang setahun. Ya sekedarnya, ya saudara kasih lebih karena saudara dapat bonus sedikit. Kadang-kadang memberi persepuluhan juga kayaknya agak berat ya. Apalagi di bulan Desember. Kasih persepuluhannya double. Waktu lihat-lihat, gede juga nih persepuluhan. Padahal saudara-saudara, dibanding dengan pemberian kesembuhan si kusta, itu makanan tidak ada artinya. Coba kita buka Bilangan pasal yang
16. Pelan-pelan sedikit saja saya ingin saudara-saudara memahami apa arti kusta itu. Di mana saudara perlu memerlukan kesembuhan. Bilangan 16 ayat 30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, karena saking keselnya ini, Musa ngomong. Dan tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Baru ngomong saudara-saudara. Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Makanya hati-hati kalau ngomong ya sama anak ya. Dasar lu, anak gondoruwo lu ya. Hati-hati ya saudara-saudara ngomong sama anaknya. Dasar lu anak bego lu. Ngomong sama pembantu, ngomong sama suami. Lu suami lu. Bapak moyang lu memang lu keturunan ular beludak lu kayaknya. Hati-hati saudara-saudara. Apalagi anak-anak Tuhan. Ngutuk-ngutukin suami itu bisa jadi. Hati-hati. Ini orang ngomong nih. Ayat 31 coba lihat. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu. Tiba-tiba tanah terbelah saudara-saudara. Terbelah kayak di film. Kita lihat tanah terbelah di mana? Di film. Lihat. Tiba-tiba terbelahlah tanah yang dibawa mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka semua. Seisi rumahnya dengan semua orang yang ada pada Korah. Dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutup mereka. Sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel di sekeliling mereka berlarian. Kenapa? Karena takut jatuh juga. Mereka berteriak. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Jadi saudara-saudara sementara Musa ada di atas. Tidak turun-turun. Ini Abiram dan kawan-kawan ngomong begini. Emang Musa doang yang bisa? Inilah Allah yang mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Lalu dibangunnya lah patung lembu emas. Lalu mereka mulai sembah. Mereka melakukan apa yang jahat. Saudara lihat konsekuensi dosa. Pada perjanjian lama dia. Tiba-tiba bumi terbuka saudara-saudara. Kayak di film. Bumi terbuka, saya tidak tahu diameternya berapa. Mungkin 5 meter atau lebih. Dan akhirnya semua orang-orang yang mengikutinya masuk. Dan tiba-tiba bumi ketutup lagi. Mari kita buka Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan, akhirnya lari dari tanahnya sendiri. Ke pegunungan, ke gua-gua, dan kubu-kubu. 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orang dan onta-ontanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. 7 tahun lamanya. Kenapa sampai hal ini terjadi? Karena bangsa Israel hidup di dalam dosa. Apa yang saya utarakan di sini saudara-saudara bukanlah hukuman murka Allah kebinasaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata binasa ini kalau saya gambarkan dengan kusta. Ini adalah hukuman Allah.
Jadi kalau kita selamat dari hukuman Allah yang kekal, itulah yang seharusnya saudara-saudara menjadi center, menjadi pusat di mana kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adakah kita bersyukur, kita tunggu ruko laku dulu? Kita mau melayani Tuhan, kita tunggu penyakit kita sembuh dulu? Atau kita sadar, kita adalah orang yang akan binasa. Belum neraka Pak, kalau saudara buka kitab Wahyu, mulai dari pasal yang ke-5, maka engkau akan mendapati bagaimana Allah terakhir menghukum bumi ini. Dengan 7 meterai hukuman Allah, 7 sangkakala hukuman Allah, dan 7 cawan murka Allah. Kalau itu ditumpahkan, kalau itu dilaksanakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mati Pak, bukan seperti tsunami di Aceh, 500.000. Itu sudah termasuk di Kolombo, Sri Lanka, termasuk di Thailand, itu sudah termasuk, itu 500.000. Kalau Tuhan sudah hukum dunia ini dengan Wahyu 5 sampai dengan Wahyu 18. Saudara lihat, yang mati itu miliaran orang. Jadi kalau kita selamat dari hukuman Allah nanti, kita diangkat. Itu karena apa? Itu karena Tuhan sudah memberikan Natal kepada kita. Itu kado yang terhebat, yang termulia, yang termahal, yang terbaik, yang pernah diberikan kepada saudara. Bukan soal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Makanya saudara-saudara, saya heran tuh ada beberapa orang ya. Ini saya bukan lagi nyinggung ya saudara-saudara. Orang duitnya banyak, pelitnya setengah mati saudara-saudara. Saya tidak sedang rayu-rayu saudara supaya kasih duit ke saya. Enggak saudara-saudara. Apa saya diri di sini promosiin gereja Pondok Maharta sama saudara? Enggak juga. Tapi saya melihat ada orang-orangnya, ya soal waktu, hitung-hitungan. Kasih sekedarnya. Kadang-kadang kalau saya lagi pelayanan nih, saya lihat song leader putus asa. Saya bisa lihat song leader yang putus asa dan song leader yang tidak putus asa. Kenapa? Karena lihat jemaat kayaknya susah banget disuruh angkat tangan. Susah banget disuruh untuk nyanyi. Sampai song leader ngomong begini. Saudara udah makan belum? Itu tanda-tanda putus asa tuh. Ada beberapa song leader sampai ngomong begini. Kayaknya saudara-saudara nih, saya sedang kebaktian oma-oma nih. Maksudnya apa? Kayaknya lemes. Itu tanda-tanda song leader putus asa. Dengar ya, kalau saudara lihat song leader di sini, tapi jangan jadi jaksa ya nanti, jadi hakim. Saudara lihat song leader, wah hari ini putus asa nih, hari ini putus asa nih. Bukan, maksud saya saudara-saudara, kadang-kadang saudara-saudara kenapa? Bukan salah song leadernya sebenarnya. Karena kadang-kadang jemaat nih, enggak tahu bagaimana caranya bersyukur untuk Tuhan. Kalau saudara jadi pegawai yang baik. Itu cara bersyukur. Kalau saudara diberkati, berkatilah banyak orang, berkatilah banyak gereja, berkatilah hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara punya talenta, layani Tuhan dengan talenta saudara. Ini cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah lurus di hadapan Tuhan. Itu yang paling menyukakan. Bukan tunggu supaya kau dikirimin makanan dulu, digantiin pakaian dulu, dicariin akomodasi dulu. Saudara-saudara, yang terbaik sudah saudara dapatkan. Seharusnya kita memberi yang terbaik. Saya ingin saudara-saudara lihat satu klip ya. Tolong di setel buat kita. Mungkin beberapa di antara saudara ini sangat tahu ya, karena sering diputar. Judulnya The Breed. Enggak ada ya? Tidak ada ya? Saudara boleh kasih waktu 1 menit buat saya. Untuk asisten saya ini, Pak Yosef. Terus sebentar dia jadi asisten saya. Kalau di luar saya jadi asistennya dia. The Breed.
Saya cerita ya saudara-saudara, mungkin ada beberapa di antara saudara yang belum. Ya. Apa yang sudah pernah lihat film video The Bridge? Jembatan. Ya ada ya, cuma banyak yang nggak ngaku aja. Jadi saudara-saudara, saya terus terang ya, ini curhatan pribadi. Ini curhatan pribadi. Saya setiap kali nonton ini enggak pernah bosan, ya enggak pernah bosan karena mirip. Jadi ada satu bapak, dia kerja tempat buka tutup jembatan karena kapal laut suka lewat. Ya, dia punya anak satu-satunya. Saya percaya dia telat menikah, jadi dia sudah agak tua tapi dia punya anak baru kecil. Jadi dia sangat sayang sekali, diajak dia ke peron, diajak lihat perlintasan, dia jalan-jalan. Sampai satu kali saudara-saudara, dia harus membuat satu keputusan besar. Karena memang mungkin situasinya yang tidak tepat. Jadi sementara jembatan dibuka, lihat nih saudara-saudara, itu kereta tiba-tiba datang. Jembatan belum tutup. Itu kalau jembatan belum tutup, kereta lewat, itu mungkin semua penumpang yang ada di gerbong-gerbongnya, itu akan meninggal dunia. Tapi di luar dugaan, sementara itu sementara kereta mau lewat, anaknya yang berinisiatif, karena bapaknya lagi turun benerin mesin. Jadi anaknya pakai cara manual gitu, dan terjadi sesuatu. Coba kita lihat. Jangan panik ya, itu komputer di atas itu nggak boleh panik. Merasakan bagaimana menyayangi anak satu-satu. Saya punya anak satu-satu. Kasih lihat bapaknya bermain dengan anak-anak. Untuk anaknya. Kereta akan segera berangkat.
jembatan. Kereta hampir sampai, beberapa detik lagi. Dia mau tolongin tapi dia harus tutup. Kalau ditutup, anaknya mati. Kalau dia tidak tutup, ratusan orang mati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang para pemain musik. Yesus berkata, bukankah 10 orang yang telah sembuh? Mengapa cuma 1 orang yang datang untuk memuliakan Tuhan dan berterima kasih? Berterima kasih memuliakan Tuhan, Yesus bilang harus. Bukan karena makanan, Bapak Ibu. Bukan karena minuman, bukan karena prestasi saudara, bukan karena bonus, bukan karena sembuh dari sakit. Semua sifatnya sementara. Ada satu hadiah yang terbesar yang telah diberikan kepada Bapak Ibu. Keselamatan kita dari hukuman kekal. Seharusnya ini setiap kali kita ingat, oh kita ada hari ini. Karena Yesus sudah mati buat saudara. Dia serahkan anaknya yang tunggal. Ini bukan main-main. Saya tahu artinya melihat anak sakit. Satu-satunya anak lalu sakit. Sakit saja saya rasa anda tega. Apalagi harus diserahkan untuk mati untuk orang berdosa. Siapa di antara saudara hari ini engkau melayani biasa-biasa saja, memberi biasa-biasa saja. Dan beberapa di antara saudara tidak pernah ikut melayani, tidak pernah berdampak. Ini waktunya sebelum Tuhan Yesus datang. Serahkan hidup buat Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga